Halo, Assalamualaikum, saya Alfa. Selamat datang kembali di Rumah Alfa. Di video kali ini saya bakal ngajak teman-teman untuk review lagi. Karena kalau kemarin sempat kita break untuk kasih tips beli tanah. Nah, pada video kali ini kita bakal kembali untuk ngajak sobat semua untuk mereview rumah lagi. Denita Residence ada salah satu perumahan yang eksis di Kota Palembang dan yang akan kita bahas kali ini juga. Tapi sebelumnya saya mau ngasih terima kasih dulu untuk Mas Rian, yaitu salah satu marketingnya yang udah ngasih kita kesempatan untuk datang ke Denita Residence. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mencari rumah dengan spesifikasi kayak gini. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita bakal lihat video selengkapnya. Denita Residence terletak di Jalan Pangkalan Pedado, Kelurahan Sakuk, Kecamatan Sakuk, Kota Palembang. Seperti kebanyakan perumahan komersil lainnya, idealnya memang terletak di dalam Kota Madia. Karena bakal jadi pertimbangan banget bagi orang-orang yang mencari perumahan kalau nggak dalam Kota Madia. Untuk area sendiri itu benar-benar di pinggir Jalan Pangkalan Pedado ya. Nggak masuk ke dalam ataupun juga nggak di dalam kompleknya perumahan lain, tapi memang benar-benar di pinggir Jalan Pangkalan Pedado, dimana ini jadi kemudahan banget bagi orang-orang yang tinggal di sini untuk akses dari depan maupun mau ke luar jalan tersebut. Dan teman-teman bisa lihat di depannya itu ada ruko yang lagi dibangun, dan ini adalah salah satu fasilitas dari perumahan Denita Residence, di mana developer akan memberikan ruang untuk minimarket di depan komplek Denita Residence. Nah, untuk ruko di depan kompleknya sendiri itu bakal diperuntukkan untuk Alfa atau Indomaret. Jadi memang untuk memudahkan dari penghuni komplek itu untuk berbelanja. Jadi nggak perlu jauh-jauh untuk cari Alfa atau Indomaret. Untuk jalan depannya sendiri itu 8 meter, belum dicor seluruhnya, karena akses ini juga digunakan untuk akses dari material lewat. Biasanya kalau proyek seperti ini nunggu semua selesai baru bakal dicor lagi, karena kalau dicor depan bakal rusak lagi kalau untuk material lewat ya. Untuk tipe tuh ada 3 tipe, yaitu akasia, bougainville, dan juga cempaka. Kalau akasia dan bougainville sama sekitar 45 untuk luas bangunan dan 76,5 untuk tanah. Nah, bedanya itu kalau misalnya akasia itu sebelah kanan dan bougainville di sebelah kiri kompleknya itu. Dan untuk cempaka itu lebih condong ke minimalis banget, karena luasnya itu sekitar 55 meter dengan luas bangunannya 36 ya. Dan totalnya itu ada sekitar 38 unit, di mana hampir seluruhnya udah terjual. Beralih ke desainnya yang ganteng ya, untuk warnanya klasik dan juga udah urban banget dengan tampilan depan yang minimalis dan keren ya. Dan untuk unit yang kita review kali ini itu adalah akasia nomor 9. Ini nggak ada gandeng-gandengan, nggak ada nepet-nepetan. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan mandiri dan nggak mau dikepoin sama tetangganya kamu, ini cocok banget ya. Kayaknya ini bisa jaga privasi ya, nggak kayak rumah-rumah yang dempet-dempet gimana gitu ya kan. Dan untuk pengerjaannya sendiri juga cukup rapi lah ya, walaupun bukan yang terbaik di harga 300 jutaan, tapi saya nggak ada komplain untuk desainnya ya. Untuk dimensinya sendiri itu sekitar 6 kali 9,5 meter. Jadi di depan tuh masih ada lebih 2,5 meter, di samping 3 meter, dan di belakang 1 meter. Jadi buat kamu yang mau nge-explore ya ada space seperti itu ya. Kalau depan mungkin untuk pemanis taman atau juga mungkin untuk ya space depan bisa dipakai pagar atau gimana. Tapi kalau misalnya samping yang 3 meter tuh saya lebih prefer untuk parkir mobil. Dan di belakang 1 meter, sebenarnya nanggung banget 1 meter. Untuk pintunya menggunakan bahan pabrikasi yang udah di finishing, dimana kalau misalnya kita ngelihat pintu kayak gini udah banyak digunain di perumahan-perumahan komersial lainnya. Tapi yang saya
soroti adalah penggunaan aluminium pada jendela, yang ini nggak banyak ya digunakan untuk perumahan dengan range harga 300 jutaan. Ini oke banget sih. Dan jendela dan juga lubang udaranya juga bisa berfungsi sebagai pencahayaan alami sehingga membuat ruangan di dalam itu lebih terang juga. Nah, untuk depannya juga sebenarnya tanah lebih di depan 2 meter tuh nggak bisa dibilang carport sih menurut saya. Malah saya lebih prefer untuk pemanis taman atau juga ya kayak depan dibuat gini ya. Jadi langsung ada taman dan juga untuk sedikit space kalau misalnya mau pakai pagar nanti. Malah untuk carport saya lebih prefer di samping karena ada tanah 3 meter yang jadi alternatif untuk kendaraan mobil ataupun motor. Nah, beralih ke bagian interior yang juga menjadi favorit saya, di dalamnya udah pakai plafon ala-ala kayu gitu, yang dimana ini udah matching banget dengan kusennya, jadi lebih kompak aja gitu ya. Dan untuk ruang keluarga sendiri itu 3 kali 5 meter, yang dimana udah standar perumahan. Untuk perabotan kamu dan juga untuk kamarnya sendiri tuh dibikin zigzag. Ruang keluarga sendiri itu 3 kali 5 meter yang udah standar banget lah ya untuk naruh perabotan meja dan kursinya kamu di sini. Untuk kamarnya sendiri tuh dibikin letaknya zigzag ke samping, jadi nggak makan banyak tempat. Dan untuk kamar belakangnya sendiri tuh 3 kali 2,5 meter. Cukup aja sih untuk naruh spring bed ya. Nggak bisa dibilang luas juga, atau sempit juga nggak lah untuk rumah spesifikasi kayak gini. Dan atap kamarnya tetap pakai plafon motif kayu yang tadi, jadi full ya, sampai ke jendela aluminiumnya juga tetap pakai spesifikasi yang tadi. Dan untuk lantainya pakai granit 60 x 60, warnanya juga adem, nggak gonjreng-gonjreng banget, tapi kalau malam masih bisa mantulin cahaya yang cukup untuk ruangan sekitar. Nah, untuk kamar depannya tuh agak sedikit lebih lebar, sekitar 3 x 3 meter, yang juga ini jadi master room-nya sendiri untuk ruangan ini. Untuk kamar mandinya udah pakai pintu aluminium dan juga keramik dari dinding sampai lantainya juga. Untuk WC-nya sendiri pakai WC duduk, jadi kamu nggak pegel untuk jongkok lama-lama di sini. Area belakang sini tuh ada mini kitchen, dimana menurut saya tuh mini kitchen ini kurang worth it lah untuk dipakai di belakang sini. Karena kalau kita udah punya anak 2 atau misalnya keluarganya agak gedean, itu wajib mindahin kitchen di belakang. Dan untuk area ini bisa dipakai untuk mungkin ruang makan keluarga atau sekitar tempat nonton TV ya, karena untuk di sini kayaknya nggak cocok aja untuk kitchen di dalam. Tapi masalahnya tadi di belakang tuh cuma 1 meter untuk nambahin kitchen atau dapurnya kamu. Jadi kalau kamu misalnya pengen dapurnya mungkin dijebolin aja atau gimana, itu terserah kamu. Tapi enaknya udah ada dinding pembatas di belakang sini. Jadi kalau misalnya kamu mau nambahin batu tuh tinggal nambahin aja, atau pengen melafon tuh tinggal dikit lagi aja untuk nambahin batunya. Ya, untuk saluran pembuangan airnya sendiri tuh udah cukup oke, sekitar 30 cm untuk diameter lebar dari saluran pembuangan air itu sendiri. Ini penting banget supaya air tuh nggak mendep di dalam komplek dan bikin banjir. Nah, ini udah rapi dan juga bakal ngalir ke sekitar perumahan yang ada di situ.
Dan untuk instalasi kabel listrik dia masih pakai kabel di luar untuk instalasinya, dimana sebenarnya kalau dia pakai kabel tanam akan lebih cantik dan rapi untuk kompleknya sendiri. Oke sobat, itu review singkat kami dari rumah Alfa untuk Denita Residen, dan semoga ini bermanfaat buat kamu yang mencari rumah dengan spesifikasi seperti ini. Beberapa hal penting yang kami soroti dari Denita Residen adalah seperti eksteriornya yang rapi, interiornya saya suka, dan juga pengerjaan yang cukup detail. Namun ada catatan lain yang harus diperhatikan juga, seperti mungkin jalan yang belum dicor sempurna dan juga untuk luas tanah yang cukup minimalis bagi sebagian orang. Oke, terima kasih untuk perhatiannya di video kali ini, dan like jika suka dan dislike aja jika nggak suka. Dan kita bakal ketemu di video berikutnya. Salam Rumah Alfa.